Assalamualaikum teman-teman, semangat pagi dan kembali lagi di Teknik Ambo. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perlengkapan instalasi listrik. So, jangan lupa siapkan kertas dan pulpennya. Oke, kita mulai. Pertama itu kita bahas tentang kotak kontak atau stop kontak. Nah, stop kontak ini adalah suatu komponen yang berfungsi sebagai tempat terminal untuk mendapatkan arus tegangan listrik yang diperlukan untuk kebutuhan peralatan listrik atau rumah tangga seperti TV, radio, kulkas, setrika, dan lain sebagainya. Dan ini bukan menjadi hal yang asing lagi ya teman-teman, dan sering banget kita jumpai di mana-mana, dan bahkan ini juga ada di kendaraan transportasi saat ini. Lanjut, ini adalah bagian dari stop kontak ini atau kotak kontak. Yang pertama yaitu bagian dasar atau kaki, dan yang kedua bagian penutup. Jadi di sini adalah bentuk pengawatan dari stop kontak. Ada kabel untuk fasa dan kabel untuk netra. Dan ini adalah bagian penutup yang biasa kita lihat ya teman-teman. Lanjut, klasifikasinya. Pemasangan stop kontak itu ada dua. Yang pertama, stop kontak di luar tembok atau outbow, dan di dalam tembok atau inbow. Jadi kalau dia di dalam tembok itu membutuhkan kerangka yang sangat-sangat kuat, dan jika dia di luar tembok kita cukup menggunakan yang plastik aja. Next, ini ada berdasarkan fungsi. Stop kontak itu dibagi menjadi dua juga. Ada stop kontak kecil dan stop kontak besar. Nah, jadi stop kontak dengan dua lubang kanal yang berfungsi untuk menyalurkan listrik pada daya rendah ke alat listrik. Ini dia ya. Dan stop kontak besar ini merupakan stop kontak yang dua kanan AC yang dilengkapi dengan lempeng logam pada sisi atas dan bawah kanal AC. Nah, jadi ada lempengan ini untuk AC, dan ini untuk yang berhubungan dengan tegangan rendah atau kecil. Selanjutnya yaitu perkembangan kotak kontak atau stop kontak. Jadi stop kontak ini sesuai berjalannya waktu mereka juga mengalami perkembangan ya teman-teman. Yang pertama itu ada stop kontak multi plug. Jadi yang biasanya kita cuma lihat dia cuma satu macam ini, tapi sekarang dia bisa multi plug, banyak banget cabang-cabangnya. Jadi teman-teman gak perlu pusing tuh untuk cari lubang lagi, tambah lagi, cari lagi lubang lagi, karena di sini sudah multi plug. Next ada stop kontak plus saklar. Ini juga inovasi baru, udah banyak banget digunakan. Ada stop kontaknya, ada saklarnya, ada stop kontaknya, ada saklarnya. Jadi nggak harus pisah gitu ya teman-teman. Dan lanjut, ini ada kotak tusuk. Nah, kotak tusuk itu atau soket ini adalah bagian yang kita tempelkan pada stop kontak. Jadi plug dan soket listrik ini merupakan bagian nih dari stop kontak ya teman-teman. Nah, next, kemudian ini adalah sedikit cerita atau sejarah bagaimana dengan plug kontak dan kotak kontak ini ya teman-teman. Plug 3 pin ini diciptakan oleh Albert Button pada tahun 1926 dan mendapatkan hak paten dari Badan Paten Jerman. Karyanya disebut dengan Suco. Namun ini juga pencipta plug 3 pin ini yaitu Philips F. Labre. Nah, jadi 3 yang ini nih merupakan ciptaan orang dari Jerman ya teman-teman. Lanjut, jenis-jenis plug itu berdasarkan tegangannya dibagi juga ya teman-teman. Ada untuk tegangan 110 sampai 220, dan ada untuk tegangan 220 sampai 240, dan ini frekuensinya yang berbeda. Sedangkan untuk pengaman plug soket diklarifikasi dibagi dua. Jadi ada tanpa pembumian dan dengan pembumian, lalu dengan pembumian dan sekering. Ini yang untuk 3 pin. Jadi kalau kita lihat tuh di plug soketnya itu kalau ada tiga tembaga yang keluar, berarti itu kita pakai 3 pin. Next, ini ada jenis-jenisnya ya teman-teman. Ada jenis A dan jenis B. Ini untuk jenis A, ini biasa banget kita ketemuin di kipas angin, di setrika A, di magic, dan lain sebagainya.
dan ini untuk 3 pin. Ini yang ada fasa, netral, dan groundingnya ya teman-teman. Lalu juga ada banyak banget macamnya yang lain. Ini ada jenis yang lain, jenis C. Jenis C ini dia punya penampang yang lebih luas dibanding yang jenis A nih ya, tapi mereka sama-sama kok punya dua colokan ini. Lalu jenis D bulat dan jenis E, dan masih banyak lagi sih teman-teman. Ini yang ada yang hybrid ini karena di bagian sininya itu untuk grounding, bisa grounding bisa enggak, itu tandanya dia hybrid. Ada juga jenis G, yang ini biasanya untuk colokan AC atau colokan laptop tipe lama. Ini juga ada, tapi ini jarang banget untuk ditemuin ya teman-teman. Banyak banget sebenarnya kalau kita explore jenis-jenis stop kontak ini. Ada jenis I, ini untuk bagian-bagian keelektronikan yang sifatnya tidak umum. Lalu ada jenis J, unik. Lalu ada jenis K, ini ada chargeran laptop lama juga ada kayak gitu ya teman-teman, dan masih banyak lagi macamnya. Lalu apa sih bahayanya jika kita pasang terminal di stop kontak ini nih ya kan? Banyak banget kita temuin di kantor, di kosan, bahkan di ruangan kelas itu stekernya itu berserakan macam ini. Jadi ini bahaya banget, apalagi arus masih mengalir dan kita tinggalin gitu aja dalam keadaan rumah yang kosong. Dan itu bahaya banget ya teman-teman. Ini ada sedikit berita tentang dari Jakarta, dari kompas.com yang menyatakan kehidupan orang-orang zaman sekarang yang tidak bisa hidup tanpa listrik. Jadi ya itulah teman-teman, kita harus berhati-hati nih untuk stop kontak ini teman-teman. Nah next, melanjutkan ceritanya nanti akan aku bagikan di bawah jika teman-teman penasaran dan ingin baca apa aja ceritanya. Next ada PHB, kita bahas ya teman-teman. PHB ini adalah perangkat hubung bagi, dimana ini berfungsi sebagai pengaman atau proteksi. Untuk lebih dalamnya nanti kita bahas di video berikutnya ya, khusus untuk PHB-nya. Nah, lalu ada macam-macam isinya, ada peralatan tambahnya juga, dan itu juga disesuaikan tuh dengan kebutuhan kita. Lanjut juga, ini adalah PHB model besar. Sekarang kita cuma pengenalan aja dulu ya teman-teman. Nanti di video berikutnya kita akan bahas apa itu PHB, apa itu MCB, MCCB, dan lain sebagainya teman-temannya. Lanjut, ini ada, nah ini yang aku bilang ya teman-teman, ini gambaran umum aja apa itu MCB, Miniature Circuit Breaker, yang fungsinya untuk pengaman atau proteksi utama. Dan kita nggak jarang banget nih lihat gambar kayak gini. Ini yang biasa udah di rumah kita dong, dan ini yang digunakan di pabrik-pabrik atau perusahaan yang memang butuh daya yang besar, jadi mereka pakai 1 fasa dan 3 fasa atau 3 fasa aja. Dan ini ada MCB, sama-sama proteksi, tapi bedanya ada di mekanis dan elektrisnya. Jadi nanti akan kita bahas. Tapi jika teman-teman ingin baca materi ini, nanti aku share deh di bagian description. Lalu ada ACB, air circuit. Ini berdasarkan udara, dia pemutusan energi berdasarkan udara. Jadi ya lebih berbeda. Ada juga OLCB, ini dari minyak bahannya. Terus ada VCB, vacuum circuit breaker, dan ada SVCB, sulfur, dari sulfur ya teman-teman. Dan ini semua merupakan jenis-jenis MCB nih teman-teman. Jadi ini VCB, SVMCB, lalu OCB, ini semua banyak kita temukan di industri. Tapi yang lain-lain sebagainya itu biasa kita temuin ya teman-teman. Oke, demikianlah materi kita kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like jika teman-teman suka, dan dislike dengan masukannya jika teman-teman ada masukan. Dan thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.